Sebelum lanjut ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat menyimak. Karena sakit hati dan dendam, semua akan dilakukan oleh orang yang merasakan hal tersebut. Apalagi kalau sampai iri hati dan dengki, perbuatan yang sangat keji dan membutakan hatinya akan dilakukan. Pak, saya mau beli tanah ini berapapun harganya, akan saya bayar Pak, saya mohon, ucap Pak Budi. Maaf Pak, tanah ini tidak dijual berapapun harganya, jawab Pak Yudi. Akan saya bayar 100 juta Pak, dan nanti akan saya lebihkan lagi uangnya menjadi 130 juta deh Pak, jawab Pak Budi. Maaf Pak, tetap tidak bisa, ucap Pak Yudi. 150 juta deh Pak, tawar Pak Budi. Maaf Pak, tidak bisa, lebih baik Bapak cari tanah yang lain saja, karena tanah milik saya ini tidak mau saya jual, jelas Pak Yudi. Pak Yudi dan Pak Budi ini bertetangga. Pak Yudi ini memiliki tanah yang ukurannya sangat luas, yang nantinya direncanakan untuk membangun rumah impiannya dengan keluarganya. Akan tetapi, Pak Budi ini selalu menawar dan menginginkan tanah tersebut sebagai usahanya. Pak Budi dan Pak Yudi ini rumahnya bersampingan. Pak Yudi dan Pak Budi juga memiliki profesi yang sama, yaitu berjualan di pasar yang sama. Suatu ketika, saat sedang di pasar, sikapnya Pak Budi kepada Pak Yudi tiba-tiba acuh dan cuek. Mungkin karena Pak Budi sudah kecewa dengan Pak Yudi karena Pak Budi tidak mendapatkan tanahnya itu. Tanah milik Pak Yudi itu tempatnya di pinggir jalan dan letaknya sangat strategis. Tanah tersebut yang ukurannya sangat luas masih kosong karena Pak Yudi tinggal di rumah peninggalan kedua orang tuanya dan tanahnya tersebut merupakan warisan dari kedua orang tuanya. Pak Yudi berjualan sembako di pasar, sedangkan Pak Budi juga sama berjualan sembako. Mereka saling bersaing dengan dagangannya tersebut. Toko sembakonya milik Pak Yudi ini selalu saja ramai dengan pembeli, ya walaupun juga terkadang sepi. Maklum, namanya juga berdagang, tidak selamanya akan ramai terus-menerus. Memang Pak Yudi dan Pak Budi ini tidak pernah akur. Hanya saja saat mau membeli tanahnya Pak Yudi saja, Pak Budi menjadi bersikap dengan baik. Setiap harinya di toko sembakonya yang berdampingan, biasanya Pak Budi selalu menyindir Pak Yudi dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati. Tapi Pak Yudi tidak terlalu memperpanjang masalahnya karena Pak Yudi tahu kalau Pak Budi ini orangnya keras kepala, maunya menang sendiri dan apapun akan dia lakukan. Suatu ketika saat tokonya sedang lumayan sepi, belum ada pembeli yang datang. Tiba-tiba saja Pak Budi mengatakan kepada Pak Yudi dengan kata-kata yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran Pak Yudi. Hah, sampean paling menggunakan penglaris ya, makanya ramai terus setiap harinya, ucap Pak Budi. Astagfirullah, kalau ngomong jangan asal nuduh Pak, nanti jatuhnya fitnah, jawab Pak Yudi. Lah memang kenyataannya begitu, sampean dagangannya selalu ramai. Kalaupun sepi cuma sebentar doang, sampai pelanggannya semuanya pergi ke tokonya sampean, ucap Pak Budi. Ya Allah Pak, rezeki sudah ada yang ngatur, gak baik menuduh seperti itu. Kalau memang rezekinya masih ramai ya ramai, kalau sepi ya sepi, ucap Pak Yudi. Alah, tidak usah banyak alasan Pak, jawab Pak Budi. Sampean ngomong seperti itu, apa jangan-jangan sampean sendiri yang melakukan penglaris, ucap Pak Yudi. Kurang ajar, jawab Pak Budi. Sontak perkelahian antara keduanya pun mulai sengit. Sini maju kalau berani, tantang Pak Budi. Pak Yudi yang juga sudah tersulut emosi, sontak melayani perkelahian tersebut. Mereka berdua seperti anak kecil yang sedang berkelahi dan banyak orang yang ada di pasar. Semua mata terpandang kepada keduanya hingga beberapa bapak-bapak yang ada di pasar tersebut mencoba untuk melerai perkelahian mereka berdua. Stop Pak Budi, stop Pak Yudi, ucap bapak-bapak. Pak Yudi dan Pak Budi napasnya masih tidak beraturan karena akibat perkelahian.
Kalian ini sudah pada tua sadar umur, Pak. Masih seperti anak kecil saja berkelahi. Gak malu apa? Ucap bapak-bapak yang melerai. Dia yang mulai duluan, Pak. Pak Budi memfitnah saya kalau saya menggunakan penglaris, ucap Pak Yudi. Enak saja, mana ada saya ngomong begitu, jawab Pak Budi berbohong. Sudah, kok malah tambah adu mulut lagi. Sudah, mending berdamai dan bersaing secara sehat saja, kata si pelerai. Sontak mereka berdua pun bersalaman. Namun di dalam hatinya Pak Budi ini masih belum ikhlas untuk meminta maaf kepada Pak Yudi. Dia hanya berpura-pura saja. Akhirnya perkelahian tersebut pun sudah selesai dan semuanya sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Singkat cerita, saat pulang dari pasar, sesampainya di rumah, Pak Yudi menceritakan kepada istrinya tentang kejadian yang ada di pasar tadi siang. Bu, tadi siang Bapak berantem sama Pak Budi, ucap Pak Yudi. Astagfirullah, kenapa berantem Pak? Ada masalah apa? Tanya istrinya. Pak Budi memfitnah Bapak, Bu. Katanya Bapak sudah menggunakan penglaris. Ya Bapak tidak terimalah, Bu, ucap Pak Yudi. Sabar Pak, tidak usah diladeni apa yang diucapkan sama Pak Budi. Bapak kan tahu sendiri kalau Pak Budi memang seperti itu. Orangnya suka membuat masalah, jawab Bu Rina. Iya Bu. Ya sudah, Bapak mandi dulu ya Bu, jawab Pak Yudi. Pak Yudi pun melangkahkan kakinya menuju ke dalam kamar mandi karena tubuhnya terasa sangat lengket. Malam harinya, Pak Yudi dan istrinya beserta dengan anaknya yaitu Roy menonton televisi bersama. Roy ini masih berusia 9 tahun. Roy masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Keesokan harinya, Pak Yudi berangkat kembali ke pasarnya. Pak Yudi membuka pintu rolling door-nya dan menata semua dagangannya. Pak Yudi berjualan sendirian di pasar karena Bu Rina sibuk beres-beres di rumah. Namun kadang juga Bu Rina datang ke toko sembako suaminya kalau semua pekerjaan rumahnya sudah selesai. Pagi itu Pak Yudi datang lebih awal, sedangkan toko sembakonya Pak Budi terlihat masih tutup. Para pedagang yang lain juga masih belum pada datang. Saat Pak Yudi sedang membuka pintu rolling door-nya, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di atap toko sembakonya Pak Yudi. Suaranya terdengar seperti batu kerikil yang jatuh. Pak Yudi tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Singkat cerita, siang itu tokonya Pak Yudi sangat ramai sekali dengan pembeli yang berdatangan hingga Pak Yudi kewalahan untuk melayani sendirian. Sabar ya Bu, ngantri, jangan berdesakan, ucap Pak Yudi. Karena memang siang itu benar-benar sangat ramai sekali. Akan tetapi berbeda dengan toko sembakonya Pak Budi yang terlihat sangat sepi. Pak Yudi berpikir dia membutuhkan karyawan untuk membantunya berjualan karena kalau sendirian ia tidak bisa. Sampai akhirnya saat malam hari, Pak Yudi mengatakan kepada Bu Rani, Bu, Bapak kayaknya butuh karyawan deh Bu. Soalnya toko ramai terus Bu. Bapak nggak bisa kalau harus jualan sendiri, selalu kewalahan, ucap Pak Yudi. Siapa ya Pak? Tapi, jawab Bu Rani. Bu Rani mulai berpikir dan mengingat-ingat saudara jauhnya, anak dari budinya Ibu Rani yang ada di kota lain. Gimana kalau Danu saja Pak? Ucap Bu Rani. Danu siapa Bu? Jawab Pak Yudi yang masih belum mengingat. Danu itu loh Pak, anaknya budeku yang ada di kota, jawab Bu Rani. Iya boleh Bu, nanti Ibu hubungi saja si Danunya ya. Iya Pak, jawab Bu Rani singkat. Bu Rani mulai mencari nomornya Danu yang tersimpan di kontak HP-nya. Setelah di-scroll, akhirnya Bu Rani menemukan juga nomornya si Danu. Assalamualaikum Nu, ucap Bu Rani. Waalaikumsalam. Iya ada apa Tante Rani? Jawab Danu. Kamu mau gak kerja di toko sembakonya Om Yudi? Wah mau banget Tante. Kebetulan kan aku masih menganggur Tante. Kalau begitu kamu besok kesini ya, supaya bisa langsung kerja, ucap Bu Rani. Iya Tante, siap. Singkat cerita, hari ini Yudi tidak berangkat ke pasar karena merasa tidak enak badan. Mungkin karena kecapean toko sembakonya selalu ramai.
Pagi itu, Pak Yudi jalan-jalan pagi di sekitar halaman rumahnya sembari berjemur di bawah terik matahari pagi. Terlihat juga Pak Budi, tetangga sampingnya Pak Yudi, sedang santai duduk di depan teras rumahnya, sedang menikmati secangkir kopi dengan roti tawar. Pak Yudi pun mencoba menyapa Pak Budi. "Pak, nggak berangkat ke pasar?" tanya Pak Yudi. "Nanti siangan, sampai sendiri kok nggak ke pasar?" tanya Pak Budi. Tumben akrab. "Iya Pak, masih gak enak badan nih," jawab Pak Yudi. Namun setelahnya Pak Budi tidak menjawab lagi pertanyaan dari Pak Yudi. Sore harinya, Pak Yudi membuat kegiatan di halaman rumahnya dengan menyirami tanaman-tanamannya yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Tiba-tiba saja Pak Budi terlihat baru pulang dari pasarnya. Pak Budi melihat ada salah satu mangga yang sudah busuk jatuh ke halaman rumahnya Pak Budi. Mangga tersebut adalah miliknya Pak Yudi. Memang letaknya pohon mangganya itu tepat berada di samping dan menjalar ke halaman rumahnya Pak Budi. "Hei Pak Yudi, itu loh, manggamu itu berserakan di dalam rumah saya, membuat kotor saja," ucap Pak Budi. Sontak Pak Yudi langsung menghampiri ke halamannya Pak Budi. "Maaf Pak, mangganya tidak sengaja jatuh ke tempatnya Bapak. Kalau begitu saya minta maaf Pak," kata Pak Yudi. "Pokoknya saya tidak mau tahu ya, pohonnya dirapikan, jangan sampai masuk ke halaman rumah saya," ucap Pak Budi. "Iya Pak, nanti akan saya rapikan," jawab Pak Yudi. Lalu Pak Budi masuk ke dalam meninggalkan Pak Yudi. Bu Rani yang melihat kelakuan dari tetangganya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba saja terlihat ada seorang laki-laki yang berjalan menuju ke halaman rumahnya Pak Yudi. "Assalamualaikum," ucap Danu. "Waalaikumsalam, Danu," teriak Bu Rani. Kemudian Danu menyalami Bu Rani serta Pak Yudi. "Ayo masuk Nu," ucap Bu Rani. Pak Yudi pun menghentikan pekerjaannya dan ikut masuk ke dalam rumah. "Duduk Nu, Tante buatkan minum dulu ya," kata Bu Rani. Danu duduk di ruang tamu bersama dengan Pak Yudi. Pak Yudi juga mengajak ngobrol dengan Danu. "Gimana perjalanannya Nu? Lancar?" tanya Pak Yudi. "Alhamdulillah lancar Om," jawab Danu. "Roy mana Om?" tanya Danu. "Oh, Roy masih ngaji Nu," kata Pak Yudi. Beberapa saat kemudian, Bu Rani datang menuju ke ruang tamu dengan membawakan 2 gelas minuman. "Silakan diminum Nu," ucap Bu Rani. "Makasih Tante." Malam itu, Danu tidur di kamar yang kosong. Kebetulan rumahnya Pak Yudi ini memiliki 3 kamar. Kamar pertama ditempati Bu Rani dan Pak Yudi. Kamar kedua ditempati oleh Roy. Dan kamar yang berada di paling belakang yang tidak pernah dipakai ditempati oleh Danu. Keesokan paginya, Pak Yudi dan Danu pergi ke pasar. Hari ini pertamanya Danu untuk bekerja bersama dengan Pak Yudi. Danu diajarkan cara kerjanya dan harga-harga barang sembako yang ada di tokonya. Siang itu tokonya sangat ramai. Untungnya saja sudah ada Danu yang membantu Pak Yudi. Hari demi hari, bulan demi bulan telah berlalu. Pak Yudi perlahan-lahan mengumpulkan uangnya untuk membangun rumah impiannya di tanah yang selalu ditawar oleh Pak Budi. Sedikit demi sedikit rumahnya tersebut mulai terbangun dan rencananya nanti tanah yang luas tersebut akan dibangun juga toko sembako di depan rumahnya sendiri. Pak Yudi tidak terlalu terburu-buru untuk membangun rumahnya karena Pak Yudi juga harus berjalan mengumpulkan uangnya. Hingga suatu ketika, Pak Yudi menyewa orang untuk merapikan pohon mangganya agar tidak lagi merambat ke halaman rumahnya Pak Budi. Tiba-tiba saja Pak Budi keluar dari dalam rumahnya. "Nah gitu dong, dirapikan supaya tidak mengotori halaman saya," ucap Pak Budi. Pak Yudi hanya bisa terdiam tanpa menjawab perkataan dari Pak Budi. Pak Budi memang seperti itu. Hal kecil saja selalu dibesar-besarkan. Hobinya memang membuat masalah. Jadi Pak Yudi selalu mengalah saja, karena kalau dilayani masalahnya itu tidak akan kelar. Suatu ketika, pertengkaran antara Pak Budi dengan Pak Yudi kembali lagi terjadi. Kali ini masalahnya berkaitan dengan anaknya. Anaknya Pak Budi ini sebaya dengan anaknya Pak Yudi, umurnya juga sama. Anaknya Pak Budi ini sekolahnya sekelas dengan Roy.
Pada saat itu, Pak Budi mengatakan kepada Pak Yudi, "Anakmu itu tolong diajari ya, supaya jangan nakal sama anak saya," ucap Pak Budi. "Nakal gimana Pak? Setahu saya anak saya ini sangat baik," jawab Pak Yudi. "Halah, tanya saja sama anakmu sendiri," kata Pak Budi. Malam harinya, Pak Yudi menanyakan kepada anaknya, yaitu Roy. "Nak, kamu nakal ya sama Gio?" tanya Pak Yudi. "Enggak kok Pak," jawab Roy. "Kamu jawab jujur saja Roy. Kata Pak Budi kalau Gio dinakali sama kamu," ucap Pak Yudi. "Enggak Pak, kemarin itu Gio yang pertama kali nakal sama aku. Terus dia jatuh sendiri karena kesandung. Tapi kok malah nuduh aku kalau aku yang dorong dia," jelas Roy. "Ya sudah, kalau begitu lebih baik nanti kamu minta maaf saja ya sama Gio," jawab Pak Yudi. "Tapi kan Roy gak salah Pak," kata Roy. "Meskipun kamu tidak salah, lebih baik kamu minta maaf Roy," ucap Pak Yudi. "Iya Pak." Keesokan paginya, Roy diajak ke rumahnya Gio untuk meminta maaf. Disaksikan juga dengan Pak Budi beserta istrinya. Roy diantarkan oleh Pak Yudi dan Bu Rani. "Assalamualaikum," ucap Pak Yudi. "Waalaikumsalam, masuk," jawab Pak Budi. "Gimana, sudah diajari anakmu itu untuk tidak nakal lagi?" tanya Pak Budi. "Maaf Pak, anak saya ini tidak nakal. Dia juga tidak mendorong Gio. Gionya yang jatuh sendiri tapi malah nuduh Roy," ucap Pak Yudi. "Halah, sampean gak usah membela anak sendirilah," kata Pak Budi. "Saya tidak membela Pak. Ini kata anak saya sendiri karena saya percaya dengan Roy. Saya tahu betul Roy, dia anak yang baik dan tidak akan mungkin melakukan hal itu," ucap Pak Yudi. "Sudah Roy, kamu sekarang meminta maaf saja sama Gio," kata Pak Yudi. Akhirnya Roy pun meminta maaf kepada Gio, meskipun Gio terlihat angkuh. "Gio, aku minta maaf ya kalau aku ada salah sama kamu," ucap Roy. Akan tetapi, Gio tidak menjawab sama sekali permintaan maaf dari Roy. Dasar anak sama saja sama bapak. Namun, yang penting Roy sudah meminta maaf dan mereka pun kembali pulang dari rumahnya Pak Budi. Singkat cerita, saat Danu sedang membersihkan toko sembakonya, dia melihat ada gumpalan tanah di pojok depan toko sembakonya Pak Yudi. Namun Danu tidak terlalu menghiraukan hal itu. Danu pikir mungkin itu gumpalan tanah akibat hujan kemarin. Jadi Danu tidak menghiraukan hal itu. Siang itu tiba-tiba saja toko sembakonya Pak Yudi ini menjadi sepi seketika. Sedangkan tokonya Pak Budi menjadi sangat ramai. Bahkan para pelanggannya Pak Yudi semuanya berdatangan ke toko sembakonya Pak Budi. Hari itu Pak Yudi pikir mungkin masih rezekinya Pak Budi. Toko sembakonya menjadi ramai. Akhirnya Pak Yudi dan Danu hanya bisa duduk santai menunggu orang beli sembari mereka bercengkrama. "Om, kok tumben ya tokonya sepi, padahal kan biasanya ramai," ucap Danu. "Ya nggak apa-apa Nu, namanya juga berdagang, pasti ada pasang dan surutnya. Jadi kita harus tetap sabar," kata Pak Yudi. "Iya Om," jawab Danu. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya ada satu ibu-ibu yang datang mau membeli beras ke toko sembakonya Pak Yudi. "Silakan Bu, mau beli apa?" tanya Pak Yudi dengan senyum ramah. "Berasnya 5 kilo Pak," jawabnya. "Oh iya, bentar ya Bu, saya siapkan dulu," ucap Pak Yudi. Namun saat Pak Yudi akan mengambil beras yang ada di karung untuk ditimbangnya, Pak Yudi melihat kalau berasnya itu bergerak-gerak dengan sendirinya, seperti ada hewan di dalamnya. Saat Pak Yudi lihat dengan jelas, betapa terkejutnya Pak Yudi. "Kenapa Pak? Kok lama?" tanya si pembeli. Sontak ibu pembeli itu menengok ke arah berasnya. "Ih, jorok banget sih Pak. Masa berasnya banyak uletnya? Kalau gitu gak jadi beli deh Pak," ucapnya. "Bentar Bu, saya coba buka karung beras yang lainnya ya Bu," kata Pak Yudi. "Ya sudah," jawabnya. Pak Yudi mencoba membuka karung beras yang lain. Akan tetapi saat karung berasnya itu dibuka, betapa terkejutnya Pak Yudi. Semuanya ada uletnya juga.
Ibu pembeli yang melihat itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk membeli beras di toko sembakonya Pak Yudi. "Sudahlah Pak, saya tidak jadi beli, saya beli di toko lain saja," ucap ibu tersebut. Sementara Pak Yudi dan Danu mencoba untuk mengecek semua beras dan barang-barang yang lain. "Coba Nu, tolong dicek semuanya ya," kata Pak Yudi. Saat semua barang-barang yang ada di dalam toko sembakonya dicek, Danu berteriak memanggil kepada Pak Yudi. "Om, ini Om, lihat!" teriak Danu. "Ada apa Nu?" tanya Pak Budi. Kemudian Danu memperlihatkan sabun-sabun mandi yang dijualnya itu. Saat dipegang, tiba-tiba saja sabun mandi tersebut bentuknya sangat lembek. "Kok bisa gini ya Nu?" kata Pak Yudi. "Iya Om, aneh." Sedangkan ibu pembeli yang tadi datang ke toko sembakonya Pak Yudi itu pergi ke toko sembakonya Pak Budi. Di sana sangat ramai dan ibu tersebut mengatakan kepada seluruh pembeli yang ada di toko sembakonya Pak Budi, "Ibu-ibu, di toko sembako sebelah berasnya menjijikan sekali," ucapnya. "Menjijikan kenapa Bu?" tanya Pak Budi. "Masa di dalam berasnya banyak sekali uletnya? Hi, jorok," ucapnya. Sontak semua ibu-ibu saling menggunjing membicarakan toko sembakonya Pak Yudi. "Kalau begitu, saya tidak mau beli di toko sembakonya Pak Yudi lagi lah. Lebih baik belanja di sini," ucap salah satunya. Sementara Pak Budi tersenyum puas mendengar apa yang dibicarakan oleh ibu-ibu pembeli. Singkat cerita, toko sembakonya Pak Yudi semakin hari semakin sepi, bahkan tidak ada orang yang datang sama sekali ke toko sembakonya. Pak Yudi juga komplain kepada produsen pengirim barang-barang ke tokonya. Namun kata produsen tersebut, barang-barang yang ada di tempatnya itu kualitasnya masih sama bagus, bahkan yang dikirim di tokonya Pak Budi juga masih bagus. Pak Yudi pun sangat bingung dengan apa yang menimpanya saat ini. Pak Yudi masih tetap berpikir positif kalau semua yang terjadi saat ini dengannya itu memang ujiannya. Semenjak toko sembakonya Pak Yudi ini sepi, Pak Yudi akhirnya memberhentikan pembangunan rumahnya karena kalau dilanjutkan Pak Yudi pusing untuk membayar para tukangnya. Apalagi tokonya sepi, tidak ada pemasukan, malah sudah diambang kebangkrutan. Sedangkan Pak Budi ini semakin sukses karena toko sembakonya selalu ramai setiap harinya. Saat itu juga di depan tokonya Pak Yudi, Pak Budi menghampiri Pak Yudi. Ada apa Pak?" tanya Pak Yudi. "Saya mau ngomong sama sampean," ucap Pak Budi. "Ngomong apa ya Pak?" tanya Pak Yudi. "Jadi gini Pak, pembangunan rumah Bapak kan diberhentikan. Bagaimana kalau saya beli saja tanah sekalian dengan rumahnya? Saya bayar 2 kali lipat deh Pak," ucap Pak Budi. Akhirnya Pak Yudi mulai berpikir dan entah apa yang merasuki pikirannya Pak Yudi. Pak Yudi sempat berpikir akan menjual tanah dan rumahnya karena Pak Yudi sudah diambang kebangkrutan dan bingung harus mencari modal dari mana lagi. Akan tetapi Pak Yudi tidak langsung menjualnya. "Nanti ya Pak, saya bicarakan dulu sama istri saya," ucap Pak Yudi. "Ya sudah Pak, nanti saya tunggu jawabannya sampai besok," kata Pak Budi. Sore itu pun Pak Yudi dan Danu pulang lebih awal karena toko sembakonya Pak Yudi sepi. Sesampainya di rumah, Pak Yudi berbicara empat mata dengan Bu Rani. "Bu, toko sembako kita kan akhir-akhir ini sepi dan Bapak juga sudah tidak ada modal lagi untuk membeli barang-barang yang lain," ucap Pak Yudi. "Iya, terus kenapa Pak?" tanya Bu Rani. "Bagaimana kalau tanah dan rumah yang belum jadi itu kita jual saja Bu," ucap Pak Yudi. "Pak, itu kan tanah dari warisan kedua orang tuanya Bapak. Masa Bapak mau jual? Apalagi kan Bapak sudah mengimpikan rumah yang sedang dibangun itu," jawab Bu Rani. "Iya sih Bu, tapi kan kalau gini kita bisa bangkrut dan tidak ada modal lagi," ucap Pak Yudi. "Bapak sabar saja, selalu berdoa saja. Saran Ibu itu tanah jangan sampai dijual Pak," ucap Bu Rani. "Memangnya siapa yang mau beli tanah sama rumah itu Pak?" imbu Bu Rani. "Biasa Bu, Pak Budi sejak dulu selalu saja menawar tanah itu Bu. Gak tahu alasannya apa," kata Pak Yudi. Singkat cerita,
Keesokan harinya, saat di pasar, Pak Budi datang kembali ke toko sembakonya Pak Yudi. "Gimana Pak? Apa tanahnya bisa langsung saya bayar?" ucap Pak Budi. "Maaf Pak, saya tidak akan pernah jual tanah itu sampai kapanpun," kata Pak Yudi. "Sombong banget, sudah tidak punya uang saja, menolak tanahnya dibeli dengan harga yang tinggi," ucap Pak Budi. Pak Budi melenggangkan kakinya pergi dari toko sembakonya Pak Yudi. Sedangkan Pak Yudi hanya bisa menggelengkan kepalanya sembari mengelus dadanya. Tokonya Pak Yudi itu hari ini lagi-lagi sepi, tidak ada pembeli yang datang sama sekali ke tokonya. Anehnya semua barang-barang sembako yang ada di dalam tokonya itu semuanya menjadi rusak, seperti ada tikus yang menggigit plastik-plastik serta kardus. Padahal saat seisi toko sembakonya dicek, tidak ada tikus sama sekali di dalam toko sembakonya. Akhirnya Pak Yudi terpaksa harus menutup toko sembakonya itu. Karena Pak Yudi sudah bingung, tidak ada modal untuk belanja barang-barang. Setiap Pak Yudi belanja, selalu saja sehari setelah barang itu datang, selalu saja rusak, banyak ulat dan juga sabun menjadi lembek. Apalagi sekarang, tidak ada pembeli yang datang, malah membuat Pak Yudi rugi dan bangkrut. Sehari setelah tutup tokonya, tiba-tiba saja Pak Yudi jatuh sakit. Pak Yudi demam tinggi sampai tubuhnya menggigil. Akhirnya Bu Rani pun membawa Pak Yudi ke rumah sakit untuk diperiksa. Bu Rani terpaksa harus meminjam uang kepada tetangganya untuk berobat Pak Yudi. Namun anehnya, saat diperiksa oleh dokter, kata dokter tersebut Pak Yudi hanya kecapean saja. Akhirnya dokter pun memberikan resep obatnya. Malam harinya, Danu tidur di depan ruang tamu karena malam itu hawanya sangat panas sekali. Jadi Danu tidur di ruang tamu yang sedikit ada angin masuk dari ventilasi udara. Dan sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba saja Danu mendengar ada suara yang mengetuk pintu. Namun suara ketukan pintu itu tidak seperti biasanya. Ketukannya itu sebanyak 3 kali, namun terjeda. Danu yang mendengar ketukan pintu itu langsung terbangun untuk membukakan pintunya. Namun saat Danu membuka pintunya, di depan ternyata tidak ada siapa-siapa. Danu pun menutup kembali pintunya dan kembali tidur di kursi ruang tamu. Tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan pintu dari luar. Kali ini ketukannya cepat. Danu terbangun kembali untuk membukakan pintunya. Saat Danu membuka pintunya, di depan tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Akhirnya Danu menutup lagi pintunya dan kembali tidur. Tubuhnya Danu terbaring miring menghadap ke kanan. Namun saat Danu memiringkan tubuhnya ke kanan, betapa terkejutnya Danu. Dia melihat ada sosok pocong di sampingnya. Sosok pocong tersebut sangat menyeramkan dengan wajah yang gosong dengan mulutnya yang menganga dan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Tubuhnya Danu seketika menjadi kaku dan mulutnya seperti terkunci. Danu ingin sesekali berteriak, namun tetap saja Danu tidak bisa. Setelah beberapa saat kemudian, sosok pocong itu pergi dan meninggalkan kepulan asap. Barulah Danu bisa menggerakkan tubuhnya dan bisa berteriak. "Tolong, tolong!" teriak Danu. Membuat Pak Yudi dan Bu Rani terbangun mendengar teriakan itu. Pak Yudi dan Bu Rani menghampiri Danu dengan segera. "Ada apa, Nu?" tanya Pak Yudi. Pocong Om, Tante," ucap Danu terbata-bata. "Pocong? Mana pocong?" tanya Bu Rani. "Tadi Tante, ada pocong wajahnya menyeramkan dan baunya busuk sekali Tante," ucap Danu. "Sudah, kamu pasti kecapean, Nu. Itu halusinasi kamu saja. Lagian ngapain kamu tidur di sini?" ujar Pak Yudi. "Beneran Om, tadi ada pocong," jawab Danu. "Pindah ke dalam kamar saja, Nu," ucap Bu Rani. Akhirnya Danu pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Singkat cerita, keesokan harinya saat Bu Rani sedang menyapu teras rumahnya dan halaman rumahnya, Bu Rani dikejutkan dengan banyaknya tanah. Padahal biasanya tidak ada, karena halaman rumahnya Pak Yudi ini memang terbuat dari batako. Jadi kalau ada tanah itu terlihat dengan jelas. Sontak Bu Rani langsung masuk ke dalam dan berteriak memanggil Pak Yudi.
"Pak, Pak!" teriak Bu Rani. "Ada apa sih, Bu? Kenapa teriak-teriak?" tanya Pak Yudi. "Itu di depan teras rumah, Pak. Sama di halaman rumah. Kok banyak tanah, Pak?" ucap Bu Rani. "Tanah? Tanah apa, Bu?" tanya Pak Yudi. "Gak tahu, Pak. Makanya ayo lihat, Pak," ucap Bu Rani. Akhirnya Pak Yudi dan Bu Rani pergi ke halaman rumahnya untuk melihat. "Astagfirullahaladzim, ini tanah kuburan, Bu," ucap Pak Yudi. "Bapak kok tahu?" tanya Bu Rani. "Iya, Bu, jelas ini tanah kuburan," kata Pak Yudi. Tiba-tiba saat itu juga Pak Yudi kejang-kejang. Sontak Bu Rani sangat panik dan Bu Rani teriak-teriak memanggil Danu. "Nu, Danu, tolong Nu," teriak Bu Rani. Dengan langkah yang terburu-buru, Danu keluar dari dalam rumahnya dan diikuti oleh Roy di belakangnya. "Ada apa, Tante?" tanya Danu. "Ini, tolong bawa om kamu masuk ke dalam," ucap Bu Rani. Kemudian Pak Yudi pun langsung dibawa masuk oleh Danu. Bu Rani bingung harus berbuat apa karena Bu Rani tidak tahu kalaupun mau dibawa ke rumah sakit, Bu Rani sudah tidak memiliki biaya sama sekali. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu dari depan rumah. "Assalamualaikum," ucapnya. Sontak Bu Rani langsung berjalan keluar untuk membukakan pintunya. Sedangkan Danu menjaga Pak Yudi di dalam kamarnya. "Waalaikumsalam," jawab Bu Rani. "Maaf, Bu, saya mau meminta sumbangan seikhlasnya untuk pembangunan masjid," ucapnya. "Sebentar, saya ambilkan uangnya dulu, Mas," jawab Bu Rani. Bu Rani berjalan masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang. Tiba-tiba saja Pak Yudi berteriak sangat kencang sekali seperti orang yang sedang kesurupan. Sontak orang yang meminta sumbangan tersebut mendengarkan teriakan Pak Yudi. Beberapa saat kemudian, Bu Rani datang ke depan dengan memberikan uang. "Ini, Mas, uangnya," ucap Bu Rani. "Maaf, Bu, kalau saya boleh tahu siapa yang teriak-teriak ya?" tanyanya. "Itu suami saya, Mas. Gak tahu, dia tiba-tiba tadi seperti orang yang kesurupan. Saya juga bingung, Mas, harus berbuat apa," ucap Bu Rani. "Kalau begitu, saya boleh masuk gak, Bu? Siapa tahu saya bisa bantu," ucapnya. "Oh, iya boleh, Mas. Silakan masuk." Kemudian orang yang meminta sumbangan itu pun masuk ke dalam kamar. Dia meminta kepada Bu Rani untuk menyiapkan segelas air yang belum masak. Akhirnya Bu Rani pun mengambilkan segelas air putih tersebut. Lalu orang tersebut memegangi kepalanya Pak Yudi sembari merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan setelahnya selesai dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh orang tersebut, akhirnya Pak Yudi pun tersadarkan dirinya. Dan orang tersebut langsung mendoakan segelas air putih tersebut, kemudian diberikan kepada Pak Yudi. "Ini silakan diminum, Pak, dan sisakan airnya untuk nantinya dibasuhkan ke wajah Bapak," ucap orang yang meminta sumbangan. Pak Yudi pun meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Setelah sudah membaik, orang tersebut pun berpamitan untuk pergi. "Kalau begitu, saya pamit mau melanjutkan lagi ya, Pak, Bu, Mas," ucapnya. "Iya, Mas. Terima kasih banyak ya sudah mau membantu suami saya," jawab Bu Rani. Singkat cerita, malam harinya Pak Yudi dan Bu Rani dan Danu sedang bercengkrama di depan teras rumahnya, sedang membicarakan tentang tanah yang ada di halaman rumahnya. Sedangkan Roy sudah tidur lebih awal karena mungkin capek seharian bermain, karena tadi hari Minggu libur sekolah. Saat asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ledakan dari dalam kamarnya Roy, dan disertai dengan suara tangisan Roy yang kencang. Sontak semua yang ada di depan teras langsung lari masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat masuk ke dalam kamar Roy, terlihat Roy sedang duduk di atas kasur di pojokan dengan memeluk bantal gulingnya. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Rani. Namun Roy masih tetap menangis sesenggukan saat ditanyai Bu Rani. Bu Rani pun menghampiri Roy dan memeluk Roy dengan kencang. "Roy takut, Bu," ucap Roy. "Takut kenapa, Roy? Kamu jawab saja, Roy," timpal Pak Yudi.
Tadi ada sosok yang tinggi besar bertaring dan tubuhnya berbulu. Ada di pojok kamar situ, Bu. Jawab Roy sembari menunjukkan telunjuknya ke arah yang dimaksud. Sontak semua yang mendengarkan saling berpandangan. Sosoknya itu wajahnya sangat seram sekali, Bu. Matanya merah menyala, imbuh Roy. Pak Yudi langsung mendoakan Roy dengan doa-doa yang dihafalnya dengan segelas air putih. Lalu air putih tersebut diberikan kepada Roy. Roy pun langsung meneguk air putih tersebut dengan perlahan-lahan. Akhirnya Roy sudah sedikit tenang saat meminum air putih yang sudah didoakan oleh Pak Yudi. Singkat cerita, toko sembakonya Pak Yudi belum juga dibuka karena Pak Yudi benar-benar bingung harus mendapatkan uang dari mana. Sedangkan hutangnya saja masih menumpuk belum dibayar. Pada siang hari, keluarganya Pak Yudi dikejutkan oleh suara batu yang dilemparkan mengenai kaca depan rumahnya. Sontak Pak Yudi, Burani, dan Danu pergi ke depan untuk melihat. Untungnya saja kaca jendela depan rumahnya itu tidak pecah, hanya retak sedikit saja. Saat Pak Yudi mengecek ke depan rumahnya, di depan tidak ada siapa-siapa. Benar-benar Pak Yudi heran siapa yang sebenarnya yang melakukan ini semua. Malam harinya juga, Pak Yudi mendengar ada suara ketukan pintu di depan kamarnya. Saat Pak Yudi terbangun untuk membukakan pintu kamarnya, akan tetapi di depan kamarnya itu tidak ada siapa-siapa. Seketika tubuhnya Pak Yudi merinding dan bulu kuduknya berdiri. Akhirnya Pak Yudi pun kembali ke kasurnya. Pagi harinya, Roy dan Pak Yudi ini tiba-tiba saja demam dan Pak Yudi mengeluh sakit pada perutnya. Sakitnya sangat teramat, sedangkan Roy di sekujur tubuhnya timbul bercak-bercak yang berwarna merah dan semakin membesar. Roy terus merintih kesakitan dan kepanasan karena bercak merah itu semakin besar dan menimbulkan rasa gatal yang disertai dengan rasa sakit. Burani benar-benar kebingungan harus berobat kemana dan uang dari mana karena sudah tidak memegang uang sama sekali. Uang itu pun hanya cukup untuk membeli beras untuk makan beberapa hari saja. Pak Yudi terus merintih kesakitan, perutnya sakit sekali dan semakin lama semakin membesar perutnya. Sakit, teriak Pak Yudi. Sabar Om, sabar, ucap Danu yang menjaga Pak Yudi di dalam kamar. Danu juga mencegah tangannya Pak Yudi yang berusaha untuk meremas perutnya serta memukul-mukul perutnya sendiri. Burani pun akhirnya membuatkan ramuan jamu untuk gatal-gatal yang diderita Roy dan juga membuatkan ramuan jamu sakit perut untuk suaminya. Namun tetap saja ramuan jamunya itu tidak mempan, tidak mengurangi rasa sakit dari suami dan anaknya. Akhirnya Burani menyarankan Danu untuk tidur bersama dengan Roy, sedangkan Burani masih tetap bersama dengan Pak Yudi. Suatu malam di dalam rumahnya saat Burani ingin ke kamar mandi, Burani mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Namun Burani tidak tahu di mana suara itu berasal. Seketika Burani merinding dan mempercepat buang airnya. Tidak hanya itu, saat Burani berjalan menuju kamarnya, Burani melihat ada bayangan putih melayang terbang di hadapannya. Akan tetapi Burani tidak tahu itu bayangan apa. Hanya saja Burani mencium aroma bau bangkai dan kembang-kembangan yang sangat menyeruak di hidungnya. Dan saat bayangan putih tersebut melintas melewati hadapannya Burani, bulu kuduknya Burani langsung berdiri merinding. Akhirnya Burani pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara ledakan kembali dari atap rumahnya. Semuanya terbangun terkejut saat mendengar ledakan itu. Sekitar pukul 12 malam, Burani dan Danu pun keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Pak Yudi dan Roy masih di dalam kamarnya masing-masing. Karena Pak Yudi dan Roy sedang tidak enak badan, jadi tidak memungkinkan untuk ikut ke depan. Saat melihat ke arah luar, terlihat para tetangganya tak ada yang keluar sama sekali. Burani pun berpikir kalau yang mendengarkan suara ledakan itu hanya keluarganya Pak Yudi saja. Ketika Burani dan Danu keluar melihat ke atas atap rumahnya, betapa terkejutnya Burani dan Danu saat melihat
ada sosok hitam besar dan berbulu berada di atas atap rumahnya, dan juga ada sosok kuntilanak serta pocong. "Astagfirullah," ucap Burani. Seketika bulu kuduknya Burani dan Danu merinding, dan mereka sayup-sayup mendengar suara Pak Yudi dan Roy berteriak dari dalam kamarnya. Burani dan Danu yang saat itu tubuhnya terbujur kaku, ketika melihat sosok menyeramkan, langsung berlari masuk ke dalam rumahnya. Saat Burani dan Danu masuk ke dalam kamarnya Pak Yudi, Burani sangat terkejut. "Astagfirullah, Pak. Ya Allah," ucap Burani. Burani melihat kalau perutnya Pak Yudi ini semakin membesar seperti akan meledak, sehingga urat-uratnya terlihat. Sedangkan Danu yang melihat ke arah kamar Roy, Danu berteriak memanggil Burani. "Tante, Tante," teriak Danu. Burani pun akhirnya melihat ke arah kamarnya Roy, dan betapa terkejutnya Burani saat melihat sekujur tubuhnya Roy bercak merahnya semakin besar dan keluar nanah yang banyak, menjijikan. Roy terus merintih kesakitan dan kepanasan pada sekujur tubuhnya. "Panas, Bu, panas, sakit, Bu," rintih Roy. Burani pun panik dan bingung harus berbuat apa, karena Burani tidak sanggup jika harus berobat ke rumah sakit, apalagi masih dalam kondisi tengah malam. Seketika Roy teriak ketakutan seperti melihat sesuatu. "Bu, Roy takut, Bu," teriak Roy. "Nu, kamu jaga Om saja sana, biar Roy sama Tante." Lalu Danu pun mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh Burani. Dan Burani memeluk Roy, mencoba menenangkan Roy. Tanpa rasa jijik, Burani memeluk tubuh Roy yang sekujur tubuhnya keluar nanah. "Roy gak mau dibawa sosok itu, Bu," ucapnya. "Kamu lihat apa, Roy?" tanya Burani. "Ada sosok yang waktu itu Roy lihat, Bu, di pojok situ," jawab Roy sembari menunjuk ke arah pojok kamar. Roy membenamkan kepalanya pada tubuhnya Burani. "Sudah, tidak ada, Roy. Kamu jangan takut ya," ucap Burani. Seketika Roy mengintip sedikit demi sedikit untuk melihat keberadaan sosok genderuwo itu. "Ibu bohong, itu masih ada, Bu," ucap Roy yang kembali membenamkan kepalanya pada tubuh Burani. Beberapa saat kemudian, Roy tertidur dalam pelukannya Burani. Mungkin kecapean karena sudah menangis terus dan sudah merintih kesakitan sedari tadi pagi. Akhirnya Roy dibaringkan oleh Burani di atas kasurnya. Kemudian Burani kembali lagi ke kamarnya Pak Yudi. "Bu, sakit, Bu," teriak Pak Yudi. "Sabar, Pak, sabar," ucap Burani sembari meneteskan air matanya. Sedangkan Danu mencoba untuk memegangi kedua tangannya Pak Yudi yang sedari tadi selalu memukul-mukul perutnya sendiri. Sakit," teriak Pak Yudi. Sementara Burani pergi ke dapur untuk mencari obat untuk meredakan rasa sakit perutnya Pak Yudi. Sesampainya di dapur, Burani melihat ada jahe. Akhirnya Burani pun membuatkan wedang jahe untuk Pak Yudi. Setelah selesai wedang jahe tersebut, Burani kembali lagi ke kamarnya Pak Yudi karena Pak Yudi tidak bisa bangun akibat perutnya semakin membesar. Akhirnya Burani menyuapi Pak Yudi dengan wedang jahe dengan menggunakan sendok perlahan-lahan. "Gimana, Pak? Sudah mendingan?" tanya Burani. "Mending, Bu, cuma panas saja perutnya," jawab Pak Yudi. Malam itu, Burani dan Danu tidak tidur karena untuk berjaga-jaga. Memang juga malam itu Burani dan Danu tidak bisa tidur kembali. Sedangkan Pak Yudi sudah mulai memejamkan matanya dan tertidur. Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Yudi kembali merintih kesakitan pada perutnya. Dan kali ini Pak Yudi juga merasakan sakit yang teramat pada kepalanya. Sedangkan Roy tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Roy terus menangis karena merasakan sakit di sekujur tubuhnya itu. Burani memerintahkan kepada Danu untuk memanggilkan Pak Ustadz Hapsi. "Danu, kamu cepat tolong pergi ke rumahnya Pak Ustadz Hapsi. Rumahnya ada di pojok depan gang, Nu," ucap Burani. Tanpa lama-lama, Danu pun bergegas berlari menuju ke depan rumah untuk menuju ke rumahnya Pak Ustadz Hapsi. Namun saat sedang berada di depan rumah, sedang memakai sendalnya,
Danu melihat ada sosok genderuwo yang sedang berdiri tepat di pohon mangga halaman rumahnya Pak Yudi. Sontak Danu pun terkejut. "Astagfirullah," ucap Danu. Akan tetapi Danu mencoba biasa saja karena dia harus buru-buru ke rumahnya Pak Ustadz Hapsi. Dengan langkah yang terbirit-birit, Danu berjalan kaki menuju ke rumahnya Pak Ustadz Hapsi. Karena rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahnya Pak Yudi. Sesampainya di rumahnya Pak Ustadz Hapsi, Danu langsung mengetuk pintunya dan mengucapkan salam dengan napasnya yang tidak beraturan. "Assalamualaikum," ucap Danu. "Waalaikumsalam," sautan salam dari belakang. Saat pintu terbuka, terlihat ada seorang laki-laki dengan janggut yang memanjang dan kumis tebal. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Ustadz Hapsi. "Pak Ustadz, tolongin Om dan ponakan saya, Pak Ustadz," ucap Danu. "Ya sudah, kita langsung ke sana," jawab Pak Ustadz. Singkat cerita, saat Pak Ustadz datang melangkahkan kakinya di depan rumahnya Pak Yudi, Pak Ustadz langsung mengucapkan istighfar. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Ustadz sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena Pak Ustadz melihat ada ceceran tanah kuburan di halaman rumahnya Pak Yudi. Dan juga melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di depan pohon mangga. Kemudian Pak Ustadz Hapsi pun masuk ke dalam rumah Pak Yudi untuk melihat keadaannya Pak Yudi dan juga Roy. Pak Ustadz Hapsi pertama kalinya melihat ke dalam kamarnya Roy terlebih dahulu. Kemudian Pak Ustadz Hapsi memegangi kepalanya Roy sembari merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Roy semakin teriak kesakitan saat dipegangi kepalanya oleh Pak Ustadz Hapsi. "Keluar kau yang ada di dalam tubuh anak ini. Jangan sakiti dia. Keluar atau mau saya bakar," ucap Pak Ustadz Hapsi. Lalu Pak Ustadz meminta kepada Bu Rani untuk mengambilkan segelas air yang belum dimasak. Segelas air putih itu lalu diberikan kepada Pak Ustadz Hapsi. Lalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara Roy masih terus teriak-teriak kesakitan. "Ah, sakit," teriak Roy. Kemudian segelas air putih yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz diberikan kepada Roy. Roy pun meneguk air putih itu dengan secara perlahan-lahan. Sisa dari air putih tersebut, Pak Ustadz balurkan ke seluruh bercak-bercak merah yang ada pada tubuh Roy. Dan akhirnya, Roy pun sudah tidak merasakan kesakitan lagi. Roy sudah sedikit tenang dan Roy diperintahkan Pak Ustadz untuk istirahat. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Roy itu pun akhirnya keluar juga. Dan sekarang Roy sudah tidak diganggu dengan sosok itu. Kemudian Pak Ustadz Hapsi pindah ke kamarnya Pak Yudi. Pak Ustadz memegangi perut dan kepalanya Pak Yudi sembari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika Pak Yudi merintih dan teriak kesakitan. Danu memegangi tangannya Pak Yudi dengan sekuat tenaganya. Pak Yudi masih terus memberontak kesakitan dan teriak sekencang-kencangnya. "Ah, sakit," teriak Pak Yudi. Beberapa saat kemudian, saat Pak Ustadz membacakan doanya, beberapa cacing yang ukurannya besar-besar keluar dari dalam perutnya Pak Yudi melalui pori-pori dan baunya sangat busuk sekali. Lalu beberapa cacing itu dibersihkan oleh Pak Ustadz Hapsi tanpa jijik sama sekali. Pak Yudi juga diberikan air putih yang sudah dibacakan oleh Pak Ustadz. Kemudian Pak Yudi meminum air putih tersebut. Seketika perutnya Pak Yudi yang tadinya membesar perlahan-lahan mulai mengempes. Dan akhirnya Pak Yudi bisa berjalan kembali seperti semula. Setelah semuanya selesai, Pak Ustadz mengatakan kepada Bu Rani dan Pak Yudi, "Maaf Bu, Pak, sebelumnya ini itu ada yang sengaja mengirim santet atau guna-guna kepada keluarganya Pak Yudi. Santet ini dinamakan dengan santet tanah kuburan karena di halaman depan itu sengaja ditaburkan tanah kuburan oleh seseorang," jelas Pak Ustadz. "Oh iya Pak, waktu itu juga saya pernah menemukan tanah di depan toko sembakonya Om Yudi," timpal Danu. "Iya, memang pelakunya itu membuat usahanya Pak Yudi bangkrut dan membuat keluarganya Pak Yudi menderita," jelas Pak Ustadz. "Siapa Pak Ustadz kira-kira pelakunya?" tanya Bu Rani.
Pelakunya orang yang tidak suka dengan keluarganya Pak Yudi, dan dia memiliki sifat iri dan dendam kepada keluarganya Pak Yudi. Orang itu adalah tetangganya Pak Yudi sendiri. Jelas Pak Ustadz. Tanpa disebutkan namanya, Pak Yudi dan Bu Rani sudah tahu siapa pelakunya. Apakah santet itu sudah hilang Pak Ustadz? Tanya Pak Yudi. Belum Pak, karena santet yang dikirim ini cukup kuat, jawab Pak Ustadz. Lalu bagaimana cara menghilangkan santet tanah kuburan ini Pak Ustadz? Tanya Pak Yudi. Yang pertama, Bapak dan Ibu mengambil wudhu dan lakukan sholat hajat sebanyak 2 rakaat. Waktunya tengah malam sebelum subuh sekitar pukul 3 pagi, jawab Pak Ustadz. Lalu bagaimana lagi Pak Ustadz? Tanya Pak Yudi. Setelah itu, sediakan garam krosok atau garam koros segenggam saja. Kemudian masukkan garam tersebut ke dalam ember yang sudah diisi air. Setelah diaduk, celupkanlah telunjuk tangan kanan ke dalam ember yang sudah dicampur air dan garam tersebut. Pastikan melakukannya dalam keadaan menghadap kiblat sambil membaca ayat-ayat berikut, yakni Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-4, Al-Baqarah ayat 163, Al-Baqarah ayat 255, Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Kemudian Al-Imran ayat 18 dan juga Al-Mu'minun ayat 116 serta Al-Jin ayat 3, As-Saffat ayat 1-10, Al-Hasyr ayat 22-24 serta Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas. Sambil membaca ayat-ayat itu, putarkanlah telunjuk tangan kanan searah jarum jam. Kalau semuanya sudah selesai, selanjutnya air garam tersebut cipratkan pada seluruh keliling rumah Bapak dan juga di toko Bapak. Lakukan cara itu selama 7 hari tanpa henti. Jelas Pak Ustadz Habsyi. Setelah mengerti apa yang dijelaskan Pak Ustadz, singkat cerita, Pak Yudi dan Bu Rani pun sudah melakukan yang diperintah Pak Ustadz, dan sekarang keluarganya Pak Yudi sudah membaik seperti semula. Toko sembakonya pun sudah dibuka kembali dan ramai pembeli. Pak Yudi juga sudah bisa melanjutkan pembangunan rumahnya. Sedangkan Pak Budi, tetangganya itu, kabarnya sedang menderita sakit parah. Karena iri dan dendam, karena tanah yang diinginkan Pak Budi, akhirnya Pak Budi mengirimkan santet kepada keluarganya Pak Yudi. Dan karena Roy yang diduga Pak Budi nakal kepada Gio, anaknya, akibatnya Roy juga yang kena imbasnya. Dan dari kejadian ini, kita bisa memetik hikmah dan pelajaran bahwa hilangkan sifat iri dan dengki di dalam hati, serta jangan dendam kepada seseorang, karena siapa yang menanam akan mendapatkan balasan atau karmanya sendiri. Tamat. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.